Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, dalam rangka nih ya, Sumpah Pemuda, ayo 28 Oktober 2021. Nah, sebagai seorang pemuda nih, semuanya nih para pemuda, pemudi di Indonesia, khususnya Point Lovers. Apa kabar Point Lovers hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, sesuai dengan agenda kita hari ini, kita akan sharing session ya dengan seorang pemuda. Yang pastinya pemuda ini yang cukup sangat produktif ya, sangat produktif. Dengan kegiatan-kegiatannya, dia juga seorang pekerja, tapi dia juga mempunyai aktivitas-aktivitas di luar pekerjaannya yang cukup baik. Nah, sesuai dengan tema kali ini, temanya adalah peran penting pemuda untuk tingkatkan produktivitas itu bagaimana. Nah, kali ini kita akan coba undang salah satu narasumber kita. Narasumber kita itu namanya Patih, Kang Patih, Mas Patih atau Bang Patih, kita belum tahu. Nanti kita coba kenalan. Saya akan coba undang ya Point Lovers untuk beliau hadir, join bareng bersama kita di sini. Sambil sebentar, kita coba undang. Halo, selamat siang. Halo Mas, ya sorry, agak noise ya. Sorry di sini hujan soalnya. Wah, ya, hujan enak ya siang-siang, jadi nggak panas. Posisi lagi di mana memang nih? Lagi di Jakarta Mas, Oh, di Jakarta. di Oh, daerah Cilandak. Iya. Cilacap. Mampir nanti ke bisnis kita juga di sana. Oh iya, Point Point Lab Lab di mana di sini ya? ada Di Jakarta di di mana? ya depan lapangan Banteng. Di situ ada Point Lab Walking Jakarta. Oke. Masih free pass kan? Oh, ya dong. Masih free pass kalau dari Bio Farma. Oke. Ya, oke Kang. Ini saya enaknya manggilnya apa ya? Biar enak nih. Bebas. Saya kenalkan ke Patih aja nggak apa-apa Mas. Nah, ya. oke boleh. Oke. Silakan nih Kang Fatih memperkenalkan dirinya. Wah, ini ada pesan dari Gum. Wah, Pak Gum lagi di Point Lab Walking nih. Selamat Yang mana siang. nih Pak Gunggung? Pak Gum, wah lagi main dia di Point Lab Bandung Walking apa Jakarta. Jakarta nih? Iya. Oke, perkenalkan diri Kang Patihnya nih. Oke, selamat siang teman-teman. Halo, sorry suaranya agak noise. Ini udah indoor, terus juga sepi banget padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patih Raja Hasta. Sesuai dengan afiliasi dari teman-teman Point Lab, saya founder Voaksi, komunitas vokasi, pendidikan vokasi Indonesia, dan juga founder Ringan Bareng, yaitu gerakan sosial dan juga lingkungan. Topiknya biasanya kita selalu adakan kegiatannya. Dan juga sekarang bekerja di Bio Farma, kebetulan juga kita ada office di Point Lab Bandung di Jalan Banda. Okay. Oh kan, asik banget nih Kang Patih nih ya. Ini saya panggilnya Kang aja ya, karena kan memang dari di. Kang. Boleh. Oke Kang Patih, ini kan kita mau coba sharing-sharing nih ya dalam rangka Hari Sumpah Pemuda nih 28 Oktober nih. Ini para Point Lovers yang milenial nih, kita kan milenial ya, walaupun beda umur dikit. Ya, dengan temanya tuh peran penting pemuda itu untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kita rasa nih di Point Lab ini kita lihat nih ternyata salah satu tenan kita Kang Patih ini kayaknya cocok nih melihat dari backgroundnya, terus dari kegiatan-kegiatannya. Ternyata kan yang tadi disampaikan juga sebagai founder dari Voaksi ya, Vokal Beraksi. Nah, nanti kita akan bahas ya mengenai Voaksi itu apa, biar teman-teman juga di Point Lovers bisa tahu nih. Oke Kang, mungkin kita mulai aja ya, sharing ada beberapa pertanyaan sih ya Kang. Tuh. Yang pertama itu, bagaimana sih cara untuk tetap semangat itu yang paling penting? Karena yang paling penting adalah semangatnya ya. Suara saya jelas ya? Suara jelas. Sorry ini agak noise di sana ya? Nggak apa-apa, suara jelas kok di sini. Nah ini saya sampaikan juga bahwa saat ini kita juga live IG juga di Post Property. Gitu. Nah di Post Property juga live tampilannya untuk Kang Patih. Nah, untuk yang pertama ini bagaimana sih cara agar tetap semangat nih, Kang? Biar tetap semangat untuk meningkatkan produktivitas nih di tengah kesibukan.
Apalagi sekarang juga sudah mulai serba online ya. Serba online kan orang dibikin mager, duduk di sofa tidur aja udah bisa langsung kayak gitu. Nah kalau menurut Kang Patih untuk meningkatkan produktivitas ini bagaimana sih biar tetap semangat? Oke Mas, ini based on apa? Praktis atau teori dulu nih? Tapi kalau Ah, based on praktis ya Mas, gini, sebetulnya hmm, kita semangat nih ya, anak-anak muda tuh semangat biasanya based on purpose gitu. Apa alasan yang mereka itu bekerja? Apa alasan mereka bangun tidur gitu ya? Apa kegiatan yang mereka akan lakukan dalam keseluruhan harinya? Untuk saya pribadi, kalau boleh sharing, jadi apa sih yang bikin semangat dan juga bikin produktif? Tapi back then sebelum itu, jadi kayak kita harus definisiin dulu nih, banyak orang mensalahartikan bahwa produktivitas itu sibuk. oke, Karena kalau misalnya produktif itu pasti sibuk, tapi sibuk itu belum tentu produktif, Mas. Jadi, betul sekali. apakah hasil dari sibuknya ini ada hasilnya, ada yang dia create, gitu. Kita seharian di kantor, hahihi juga sama aja sibuk, bener nggak? Gitu. Betul, Tapi belum betul. tentu produktif, gitu kan. Nah, gimana sih caranya produktif, gitu. Sebenarnya produktif juga bukan berarti hustle working, gitu ya. Bukan berarti kita kerja mati-matian, gitu. Enggak, tapi balik lagi, gitu. Kita harus runut lagi nih, apa aims-nya, apa tujuannya, apa purpose kita hari ini. Kita harus udah setting goals gitu, Mas. Nah, Oke. produktivitas yang kita kejar apa, hargai prosesnya sebetulnya. Banyak orang fokusnya ke tujuannya, create produk atau sebagainya. Tapi mereka nggak Hmm. hargai proses-proses milestone-nya. Nah, kalau yang saya lakuin sih sebenarnya di keseharian, jelas 7 sampai jam apa? Jam 10 Yap. malam itu saya dedikasiin buat kerjaan, karena kerjaannya ini kita kayak, saya kerja di Bio Farma di Direktorat Transformasi dan Digital, ini kayak PNS, pegawai negeri startup gitu ya, jadi semi-semi gitu, startup tapi BUMN kayak gitu. Jadi nah di sini saya belajar bahwa saya harus punya alokasi, kayak kerja bisa 24/7 gitu ya, tapi Yap. ya yang bisa kita lakuin manage gitu, work life balance-nya kita juga harus terjaga gitu. Ada waktu buat nongkrong, ada waktu buat komunitas. Nah, Foaksi ini juga dan ringan bareng itu komunitas Mas gitu base-nya. Nah, saya alokasikan pasti weekend saya dialokasikan buat komunitas. Kerjaan saya beresin sampai malam juga di weekdays kayak gitu Mas. Tapi nggak nutup Oke. kemungkinan juga kalau emang harus dinas atau kerja ya saya ready juga buat di weekend. Nah, kalau balik lagi produktivitas seperti apa? Ada konsep di Jepang itu di Okinawa apa di mana saya lupa ya, untuk Ya. tepatnya Jepang bagian mana. Hanya konsep orang Jepang itu ada ikigai gitu. Bagaimana mereka menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan hidupnya mereka. Ternyata kebahagiaan hidup itu, tujuan hidup akan ditemukan apabila mereka sudah menemukan nih intersection atau irisan antara profesinya mereka, pekerjaannya mereka, dan pekerjaannya itu apakah dibutuhkan di dunia saat ini gitu. Apakah mereka juga apa eh, mendapatkan uang dari situ gitu. Nah, ketika semua irisan ini tuh jadi dekat gitu ya, Mas, itu akan menjadi apa ya? Menjadi apa, kita temu titik temunya, titik tengahnya. Nah, itu menjadi ikigai tadi. Dan semua orang itu akan tahu alasan dia bangun tidur sampai tidur lagi. Dia udah tahu nih alasan untuk hidup. Sesimpel itu sih, Mas. Kadang Oke. yang saya yang miss itu kan orang nggak set up itu untuk tiap harinya. Gitu. Benar. Berarti kita harus sebagai anak muda harus punya ya. Yang pasti tadi sampaikan nama Kak Fatih itu tujuan kan. Selain tujuannya itu ada prosesnya, ya kan? Dari prosesnya tuh kita udah harus mulai menyusun apa yang harus kita lakukan dari awal sampai akhir tadi. Dan yang paling penting adalah manajemen waktu tadi, Kang Fatih kan, ngatur waktunya biar semuanya bisa nggak ada waktu-waktu yang terbuang gitu kan ya Kang Fatih ya. Betul. Oke, oke, wah itu bagus tuh dengan konsep-konsep yang seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang sekarang Kak, kira-kira peran pemuda ya, Pak. Peran pemuda yang menurut Kang Fatih untuk di masa sekarang ini ya. Sekarang kan sebenarnya ada kejadian juga yang COVID kayak gini gitu kan. Terus perekonomian juga turun. Nah, peran pemuda menurut Kang Fatih itu saat ini yang paling diperlukan apa sih Kang Fatih menurut Kang Fatih? Oke, sebetulnya ketika ditanya peran pemuda, pasti orang mikirnya kompleks. Wah, saya harus membuat gerakan, kita harus buat perubahan besar. No, kita bisa melakukan dari hal yang terkecil di circle kita, Mas. Kita bisa lihat permasalahannya apa sih di circle kita. Foaksi hadir dari apa loh, Mas? Itu bukan dari gerakan yang besar gitu. Kita sering diajak kolaborasi sama startup lain dan sebagainya. Tapi itu bukan dari gerakan besar loh, Mas. Itu berdasarkan dari keresahan, dari masalah yang sebetulnya masalah saya pribadi, Mas. Saya dulu backgroundnya tuh SMK. Dari SMK saya lanjut Politeknik, jadi masih pendidikan vokasi. Jadi saya tahu Hmm. diskriminasi-diskriminasinya sistem pendidikan kita gitu ya.
kayak anak SMK tuh susah banget buat lanjut kuliah kayak gitu, kerja juga susah, syaratnya tinggi gitu kan, terus lanjut kuliah juga saya ambilnya diploma gitu. Nah itu juga saya challenge juga gitu ketika misalnya penyetaraan ijazah dan sebagainya itu sulit kayak gitu. Dan keresahan-keresahan itu yang sebetulnya kita create mas. Jadi kalau bicara soal voksi Dan kita create nih mas, ya. kita create kita galau nih ketika kita tidak diakui kompetensi kita dan sebagainya. Ternyata kita gak bisa cuman pasrah atau pesimis meskipun kita berlatar belakang vokasi tadi atau SMK. Ternyata yang penting sekarang apalagi dunia startup atau digital, yang dilihat itu bukan dari mana lo sekolah gitu, bukan dari mana lo juga belajar atau dari kota mana, enggak gitu, tapi dari mana sejauh apa kompetensi yang kita punya gitu. Dan ternyata sebetulnya kalau kita breakdown lagi nih, oh ternyata anak vokasi ini cuma tinggal dikasih PD aja mas, dikasih Oh, percaya diri doang, skill soft skill. Karena kalau hard skill gampang banget, tinggal ikut course, ikut short course atau apa. Tapi soft skill atau life skill itu ketemu nih, mereka harus diketemuin nih sama anak-anak vokasi yang dulunya nyasar, yang dulunya depresi atau gimana, tapi akhirnya mereka hijrah dan mereka bisa nemuin success story-nya mereka dan di-share sama adik-adiknya ini. Sesimpel itu sih berarti mas. seru ya, maksudnya dari yang Kang Fatih ini temukan sebuah founder dari vokasi ini sendiri ya, mungkin bisa itu kan latar belakang tadi Kang Fatih untuk cerita kenapa dibentuklah vokasi gitu kan. Nah kalau boleh tahu sendiri dari Kang Fatih ini sendiri apa sih kegiatan di vokasi itu sehingga akhirnya bisa yang tadi disampaikan teman-teman yang beda jalur dan lain-lainnya akhirnya bisa pede kan, butuh kepercayaan diri, itu apa Betul sih yang banget. dilakukan? Sesimpel gini mas, kita ada talk show kayak seminar tapi nggak formal banget, jadi kayak ngadanya di cafe, di coffee shop, terus adain workshop juga, workshopnya 360 degree lah, yang dibutuhkan soft skillnya teman-teman anak vokasi sendiri, kayak ngasih insight bahwa kita tuh bisa loh dapat beasiswa di luar negeri, kita itu bisa loh meskipun vokasi tapi ketika pengen kuliah ganti jurusan juga bisa, atau ketika kuliahnya jurusan apa terus profesinya beralih kayak gitu, atau insight dari tenaga kesehatan kayak gitu. Jadi banyak banget yang kita adain kayak workshop, terus juga semacam talk show kayak gitu. Dan juga kita nerima curhatan akhirnya mas. Dan Ya, agak terputus-putus Kang Fatih. Ya, sepertinya ada gangguan di Kang Patinya nih. Kita coba undang kembali. halo, ada suaranya mas? Ada, Halo, halo. ya. Oke, Kang Fatih sudah kembali. Oke, Tadi sorry. terputus. Iya, nah gerakan satu lagi juga ringan bareng mas. Kita juga problem based. Jadi kalau ditanya pemuda harus berawal dari mana sih? Kalau misalnya mau ngasih impact, gak usah dari yang besar, dari yang kecil. Jadi ringan bareng juga itu gerakan sosial. Kita bagi-bagi bingkisan untuk teman-teman tunawisma di 10 titik wilayah, bahkan tambah satu lagi di NTT juga. Nah, jadi itu kita awalnya saya sama teman-teman kan nakes nih, dulunya saya profesinya kesehatan mas gitu, sama Oh, teman-teman yang di rumah sakit, iya pada curhat kayak kita tuh nerima bantuan loh dari masyarakat, terus kita kayak pengen pay it forward gitu, dari bantuannya kita terima kita pengen kasih ke orang lain lagi gitu, dan akhirnya kita buat nih, kita create bareng-bareng, yuk kita coba aja di campaign di sosmed, taunya banyak banget bantuan dari netizen kita. Dan gerakannya awalnya halo. ya lo Kang Fatih. Wah, Sorry, sudah kembali. ini Kayak hujan jadi, besar saya sini. Iya, iya, lagi hujan. Jadi tadi sampai yang ringan bareng ya. ya, betul, betul. Jadi ya gitu mas. Jadi akhirnya si nakes ini bersatu nih, ngumpulin. Jadi ngajakin buat campaign bareng-bareng. Dan akhirnya netizen kita kasih respon bagus. Dan Ya. akhirnya gerakan ini sudah berjalan 2 tahun mas berarti. Oh, 2 tahun ya? Wah, cukup Gitu. Udah tahu lumayan 2 ya. tahun. Dan setelah itu Oke. kita kerjasama juga dengan influencer, kerjasama dengan Brimob Polda Jabar, dan banyak sektor-sektor lainnya yang kita kolaborasikan. Dan nggak pernah percaya loh mas kita bahwa gerakan kecil kita itu menjadi besar gitu.
hingga ke 10 kota, bahkan tambah lagi satu kota, satu wilayah di NTT. Dan itu apa ya, Oh, kayak out of nowhere orang lain pada ajakin buat kita collabs kayak gitu. Dan bahkan proyek kita juga sempat ada yang didatengin juga sama Pak Wakil Wali Kota untuk launching Sustainable Cipaku. Halo, Mas. Kang. Nah, Sorry, Bang. Oke, nggak apa-apa. Jaringannya ternyata saya juga bermasalah. Sama-sama bermasalah ya. Oke. Kayaknya paket kayaknya. Kalau di sini tadi kayaknya efek hujan. Oke, teks. Gimana, Mas? Yes, tadi sampai... Oh iya, komunitas ya? Iya, jadi gitu, Mas. Kalau kita bicara soal impact tadi, jadi dari nakes yang di kolektif, gerakannya, terus kita share ke tunawisma. Dan itu helpful banget, Mas. Sampai tadi gerakan kita, waktu revitalisasi selokan di daerah Cipaku, itu dihadiri wali kota. Itu awalnya juga dari hanya ngobrol-ngobrol dari sederhana, dari kita cuma ngobrol, buat gerakan ini yuk, kayak gitu. Kecil ya? As simple as like that gitu. Kayak dari hal kecil tuh gampang banget gitu. Hanya memang untuk buat gerakan atau ngasih impact, pemuda nggak harus bingung-bingung deh, nggak harus cari hal yang keren banget gitu, enggak. Tapi cari inner problem dalam diri kita. Cari ada permasalahan apa dalam diri kita, sekitar kita, lingkungan kita, apa yang bisa kita berikan gitu. Nanti kita eksekusi. Dan buatnya nggak bisa sendirian, Mas. Banyak banget orang yang sekarang, Indonesia itu kan negara filantropis nih. Jadi banyak banget yang mau bantu sesama gitu. Banyak banget yang mau diajak kolaborasi kayak gitu. Ya memang harus kuncinya harus kolaborasi ya, walaupun sendiri ya kita nggak akan bisa gitu ya. Berarti di vokasi ini sendiri sudah ada di kota mana aja, Kang Fatih? Kalau vokasi Bandung, Jakarta, Palembang. Kalau gerakan yang tadi yang gerakan sosial itu di daerah Jabodetabek, Jawa Barat, dan juga NTT kayak gitu, Mas. Ya. Nah ini ada pertanyaan tadi, kalau ada yang mau ikut gabung itu kemana ya kira-kira Kang Fatih? Dari Mas Gumgum ya, oke. Sebetulnya kalau mau gabung boleh DM aja, nanti kita follow up. Kita simple banget kok gitu. Oke, berarti langsung aja ke... tuh buat aksi di Makassar. Waduh, udah ada permintaan tuh. Ini juga teman dulu satu organisasi, Mas Abil. Ini coveragenya kalau aksi lumayan juga ngomong Makassar, tapi ya insya Allah doakan semoga kita juga lancar, semoga kita bisa kasih impact. Ya. Oke. Nah, tadi kan banyak yang mau kolaborasi nih, bikin untuk peningkatan soft skill kayak gitu. Nah, kira-kira Kang Fatih mau nggak nih kalau kita undang nih ke Point Lab untuk bikin webinar kayak gitu di Point Lab itu sendiri, nanti di Jakarta, ada di Point Lab yang di Bandung untuk isilah. Kira-kira berminat kan nih, ayolah kita kolaborasi nih dengan Point Lab. Oh, boleh banget sih Mas, kalau saya open selagi saya bisa kasih impact besar buat orang lain ya kenapa enggak gitu. Nanti juga mungkin saya kasih submit CV saya gitu, portofolionya apa, itu gampang banget. Cuman saya berharap aja gitu, banyak banget sekarang juga komunitas ini terkoneksi dengan 1000 startup digitalnya Kominfo gitu. Kita juga rencana di Desember mau ada program lagi sama teman-teman Kominfo. Kominfo digitalnya Kominfo, betul gitu. Kominfo Bandung atau Kominfo yang di mana? 1000 startup digitalnya yang Bandung, Mas, yang coverage Jawa Barat. Oke. Nanti kita juga bisa collab bertiga berarti kan? Boleh, ayo kita mulai deh. Tempatnya kita siapin tempatnya buat Kang Fatih nih. Gitu, kegiatan-kegiatan gini perlu banget untuk bantu anak-anak ya, anak-anak muda ya, biar milenial ini. Gitu. Betul banget, Mas. Nah, sebagai ini sebenarnya kita bicara udah cukup panjang dari tadi ya, Kang Fatih ya. Banyak banget yang memang yang kita udah bahas gitu, cuman gara-gara gangguan jaringan nih. Jaringannya kayak janjian, gangguannya. Mungkin nanti kita bisa atur sesi berikut ya, Kang Fatih ya, untuk lebih kita bikin kelas yang lebih serius nih kayaknya dari pembukaan acara ini gitu kan. Kayaknya saya lebih tertarik nih, ayo kita bikin kelas webinar apa yuk, mau kita bahas aksi apa, kegiatan apa, kayak gitu. Memang di Point Lab ini sendiri kita juga lagi butuh teman-teman seperti Kang Fatih ini yang membantu kita untuk membuat sebuah kolaborasi yang ada di Point Lab itu sendiri, Kang Fatih. Kayak gitu. Makanya kalau memang Kang Fatih dari komunitas misalnya butuh tempat atau apa buat kita melakukan kegiatan, ayo dari Point Lab kita siap support pokoknya kayak gitu. Oke. Kalau itu sih sebenarnya jadi angin segar buat Voaksi, Mas, soalnya
selama semua aksi 3 tahun berarti ya, 3 tahun berdiri, kita itu pindah-pindah nyari tempat eventnya, Mas. Kita pernah ngadain di mall di Jakarta, kita pernah ngadain di kafe, kita pernah ngadain di kampus-kampus kayak gitu. Tapi selalu bottleneck kita karena kita non-profit organization, ya kita selalu putar-putar lagi gitu. Tapi kalau Point Lab mau college, kita open banget karena beberapa resources di kita itu mereka kayak trainer gitu, Mas. Baik personal branding, baik juga seni kayak gitu. Jadi banyak banget, diverse banget background-nya. Kita juga bisa sharing soal skill, soal hard skill, soft skill kayak gitu. Oh, itu bisa banget karena memang salah satu agenda di kita juga kan kita ingin memberikan semacam peningkatan ya, pendidikan soft skill untuk para milenial. Kita open aja untuk umum. Jadi kita harus bicarakan di waktu yang terpisah nanti ya. Kita seriusin nih Kang Fatih ya. Boleh banget, teman-teman. Boleh banget. Kalau mau college nanti saya koneksi juga sama 1000 startup digital. Rencana di Desember kita bakal ada event kolaborasi dan relate sama IT juga, relate sama anak-anak startup. Dan juga kita koneksikan, kita sentuh grassroots, baik dari anak muda yang vokasi ataupun non-vokasi. Yang penting anak-anak muda ini biar bisa empowering each other. Betul sekali, benar-benar. Kita pokoknya dari Point Lab siap untuk mensupport lah anak-anak muda yang mau berkarya ya. Gitu. Nah seperti Kang Fatih ini sendiri nih, ternyata kan dari kesibukannya di Bio Farma ya, BUMN, ternyata di luar dari itu udah membagi waktu. Keren banget, amazing, dari jam 8 sampai jam 10 untuk pekerjaan. Coba itu di atas lewat itu baru kegiatan di luar pekerjaan. Amazing, 24 jam aktif ya nih Kang Fatih ini, benar-benar keren. Nah itu untuk point lovers yang sedang live di sini, mungkin itu bisa menjadi panutan nih teman-teman ya, kayak gitu. Nah ini aku izin nih Kang Fatih, aku izin share ini ya nanti ke YouTube ya, untuk dokumentasinya ya. Boleh banget. Nanti kita bahkan kalau kita mau kolaborasi ke depannya, mau seriusin juga, mau offline, mau online, mau hybrid, boleh banget. Kalau kita karena komunitas itu tadi Mas, namanya komunitas kan dia tidak segmented ya, maksudnya dia punya beragam network kayak gitu, dan kita NPO gitu, non profit, jadi kita bisa collab sama orang lain gampang banget connect-nya. Nah mungkin kita bisa buat ekosistem malah Mas, jadi Point Lab itu bukan dikenal sebagai kantornya startup, tapi tempat pemberdayaan juga anak-anak mudanya, seperti itu. Betul. Seperti rencana kita ya, memang Point Lab itu kan sesuai namanya filosofi, Point itu sebenarnya singkatan dari Pos Indonesia. Tapi ada sendiri adalah Point itu sebuah titik, Kang. Titik itu di mana kumpul. Jadi kalau udah titik tempat kumpul, itu bisa menjadi, mau jadi garis bisa, mau jadi lingkaran bisa, mau jadi apa, tergantung kita mengkolaborasikannya. Nah, kita mau coba buat kegiatan-kegiatan seperti itulah di Point Lab ini, supaya teman-teman ini punya tempat, ya, punya tempat untuk mengakomodasi apa yang menjadi tujuannya masing-masing anak muda itu sendiri. Nah, makasih banget ini Kang Fatih. Oh ya, satu lagi Kang Fatih. Kegiatan-kegiatan kok aksi itu yang selain yang dilaksanakan itu di Bandung ini dalam waktu dekat apa aja ya kira-kira? Siapa tahu kita bisa join. Kalau rencana sih Mas, sebetulnya kita pengen open recruitment, cuman kita lagi mau benahin dulu sistemnya, tapi karena pandemi jujur disrupt banget. Biasa kita kegiatan offline, kita meeting offline, sekarang kita harus online, terus juga kesibukan masing-masing kayak gitu. Tapi yang akan kita launching rencana di Desember itu kayak talk show gitu Mas, lebih ke kayak startup for dummy gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ekosistem startup kayak gimana sih, nah mereka bakal belajar design thinking dan lain-lain, dan juga ilmu-ilmu generalis juga kayak gitu. Kita juga provide kayak personal branding dan lain-lain, kita bisa provide itu buat teman-teman anak muda di di Bandung terutama dan Jakarta kayak gitu. Nanti boleh deh college kita bisa obrol lebih lanjut gitu. Jadi seru banget Mas kalau kita bicara soal produktivitas tuh luas banget. Jadi banyak orang yang hari ini masih bingung kayak, bangun tidur misalnya mau ngapain, mau kemana gitu. Coba deh setting, jangan sampai biarkan 24 jamnya itu tidak bisa. Kita punya 24 jam yang sama, tapi kenapa setiap orang itu punya peluang yang berbeda. Ya mungkin kebijaksanaan kita untuk menggunakan 24 jamnya kita seperti apa. Seperti itu sih Mas. Nah, hal-hal seperti itu memang perlu kita lebih dalemin lagi supaya nanti teman-teman di Point Lab juga, Point Lovers juga itu bisa semakin memanfaatkan waktunya yang bermanfaat ya, efektif banget. Jadi nggak cuman
ya bolehlah kita main game kayak gitu, tapi setidaknya ada waktu yang memang diakomodir untuk itu kayak gitu kan, diaturlah waktunya. Nah, untuk yang kegiatannya di Paksi ini di bulan Desember, ayolah Kang, kita siap support nih sepertinya. Boleh, boleh. Seru juga. Nanti kita agendain aja meeting offline sama teman-teman 1000 startup digital. Jadi kita koneksi aja sama yang lain. Jujur Mas, Ya. kalau misalnya kenapa saya juga masih semangat kerja gitu ya dari pagi sampai malam kayak gitu. Satu hal Mas yang saya dapat dari bos saya dulu sebelumnya saya di peneliti, sekarang saya di digital product management and business di Bio-Farmanya. Dia lebih ke yang tadi PNS pegawai negeri startup gitu ya. Nah, sebelumnya saya di divisi peneliti di Litbang sebagai staf operasional, dan saya ingat kata-kata bos saya gitu, kata peneliti saya. Ti, apa yang kita lakuin hari ini untuk bayi-bayi di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Produk kita itu, saya ingat banget, saya dulu di peneliti proyek penelitian hepatitis B. Dia bilang bahwa hepatitis B itu kan vaksin wajib untuk bayi ya, dan dia bilang bahwa produk kita ini akan sampai ke bayi Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, jadi harus kayak misalnya tetap semangat kerjanya gitu, terus tetap semangat kerjanya, kualitas kerjanya kayak gitu. Jangan pernah bosen, jangan pernah capek, karena impact kita itu bukan cuma untuk Indonesia tapi untuk dunia kayak gitu. Nah, sekarang ketika di digital juga jadi rasanya kayak apa ya? Saya tidak merasa sebagai bekerja sih Kang. Jadi apapun pekerjaan kita ternyata yang kita lakuin juga ini pengabdian gitu, bentuk pengabdian yang nggak bisa diukur oleh uang. Ya mungkin ada istilah katanya berharga tapi tak ternilai gitu ya. Kayak gitu. Itu yang saya pelajari di kantor sekarang kayak gitu. Sebelumnya kan juga di rumah sakit juga ngerasain sih kayak gitu di layanan, tapi ketika di kantor sekarang lebih besar skopnya, saya belajar banyak. Ternyata purpose kita bekerja tuh apa sih, apa yang membuat kita semangat gitu. Kalau masalah kerja atau misalnya jam kerja itu jelas juga gila-gilaan, tapi nggak akan kerasa capek kalau misalnya tadi kita punya tujuannya apa gitu. Yep. Sama mindset ya, mindset kita memang harus dirubah. Oke, berarti selain tujuan, tambahan lagi nih buat Point Lovers kan mindset yang tadi kan, supaya setiap melakukan kegiatannya udah nggak akan merasa ada keterpaksaan kayak gitu. Nah, sebagai penutup nih Kang Pati ya, sebelum nanti sebenarnya bukan penutup ya, sebenarnya ini adalah opening. Kalau menurut saya opening untuk kerjasama collab ke depannya. Apa sih pesan-pesan untuk untuk Point Lovers nih ke depannya dalam rangka buat Sumpah Pemuda ya? Ya, pemuda-pemudi. Oke, buat teman-teman Point Lovers atau juga para teman-teman vokasi, sahabat vokasi, atau teman-teman komunitas lainnya atau anak muda yang hari ini juga misalnya masih semangat berjuang untuk mencari aktualisasi diri. Bukan pesan dari saya Mas, ini pesan dari Bung Karno. Oke. Iya, jadi idealisme adalah kekayaan terakhir. Jangan pernah takut bermimpi. Bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, maka engkau akan berada di antara bintang-bintang. Hari ini mungkin kita boleh capek, hari ini kita boleh ragu sama mimpi kita. Banyak 1001 alasan, banyak 1001 orang yang menolak mimpi kita hari ini, bahkan ide-ide kita. Tapi percaya bahwa ketika kita jatuh pun, kita masih di atas. Gitu. Di atas. Betul. Oke, terima kasih nih Kang Fatih atas waktunya, sama mohon maaf tadi atas gangguan dan ininya jaringannya. Mas. Satu pesan dari Point Lab ya untuk Point Lover sama Kang Fatih juga. Ayo kita sama-sama berkolaborasi. Nah, ini sebagai langkah awal nih kita nih acara live ini untuk memperkenalkan ya. Ayo sahabat vokasi, ada Point Lovers, ada Point Lab yang memang siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari vaksin ini. Itu aja. Terima kasih Kang Fatih untuk waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita ketemu offline ya Kang ya. Kita bicarakan kegiatan untuk besok. Ntar saya main ke lantai 6. Oke, thank you banget Kang Fatih. Sampai ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you Mas.